Jadi sebenarnya kemarin slide ini PES2 sama-sama dari Rocksign ya. Rocksign itu perusahaannya. Jadi kemarin kalau kita desain lereng di AutoCAD ya, menganalisisnya di slide, lereng itu juga bisa dianalisis di PES2 gitu ya. Nah, apa sebenarnya perbedaan dari software slide dengan PES2? Ada yang tahu nggak perbedaannya? Di mekanika batuan sudah saya jelaskan. Nggak ada yang ingat ya? Jadi perbedaannya itu dari metodenya saja ya. Metodenya saja, mulai dari metodenya, itu kalau slide dia LEM, Limit Equilibrium Method, atau metode kesetimbangan batas. Kalau PES2 menggunakan metode FEM, Finite Element Method, atau metode elemen hingga, gitu ya. Jadi kedua metode itu metodenya aja udah beda gitu ya. Terus apalagi? Terus nanti cara men-setting gitu ya, cara mempersiapkannya itu juga berbeda ya. Kalau misalnya di slide itu tidak ada meshing, meshing itu seperti jaring-jaring nanti ya saya tunjukkan, itu ada di PES2. Terus terkait misalnya nanti hasilnya, itu kalau di slide itu faktor keamanan, kalau di PES2 namanya strength reduction factor, sama saja ya SRF, tapi konsepnya berbeda. Nanti kalau kalian ngambil geoteknik tambang ya, itu saya jelaskan ya, bagaimana mendapatkan SRF itu. Tapi kan kalau faktor keamanan kan sudah jelas ya, bagaimana mendapatkannya, perbandingan dari kekuatan dan kelemahan. Nah, terus apa lagi? Kalau di slide itu tidak bisa kita mendapatkan hasil displacement atau perpindahan atau pergerakan total, perkiraan dia runtuh gitu ya. Nah, itu tidak bisa kalau slide. Tetapi kalau PES itu bisa. Jadi nanti kira-kira kalau kita desain lerengnya setinggi apa ya, selebar apa, first loop-nya sekian gitu ya. Itu kira-kira pergerakannya kalau longsor seberapa jauh gitu ya. Nah, itu uh, lebih sedikit ada apa ya? Kelebihan ya daripada slide PES2 itu. Oke ya, sekarang kita langsung masuk saja software-nya. Jadi PES2 ini ya, simbolnya kayak gini, PES2. Oke, dan klik saja dan akan tampil layar seperti ini. Jadi kalau misalnya ini udah apa namanya itu, ada yang tanyakan? Nggak ada? Ada ya. Oke. Jadi ini sudah di new layer seperti itu. Tapi kalau sebenarnya belum terbuka seperti ini. Kalian bisa klik kertas putih ini, Ctrl N atau file new gitu ya, bebas saja. Agar membuka meja kerja kita seperti ini. Hampir sama dengan PES2 ya. Slide ya. Nah, kalau misalnya kita mau membawa ya lereng kita yang kemarin kita analisis di PES2 gitu ya, di slide, kalian tinggal pilih file, itu import slide ya. Jadi di file, di import slide. Nah, nanti di sini kita pilih ST ya, ST 2023 kemarin. Kita open. Nah, di sini akan diminta beberapa aturan ya. Di sini turn on strength reduction analysis. Jadi secara otomatis dia mengkalkulit atau menghitung faktor of safety. Jadi kan di sini dia menjelaskan bahwa SR gitu ya, strength reduction factor sebenarnya atau strength reduction analysis ini gitu, itu secara otomatis akan menghitung faktor of safety gitu ya, atau FS atau faktor keamanan bahasa Indonesianya. Kita centang gitu ya. Terus nanti ada secara otomatis mengenerate mesh. Nah, itu ya yang membedakannya, dia ada finite element method. Nah, elemen-elemennya itu yang lereng sebegitu luas gitu ya, tampak dua dimensi, itu akan dibagi-bagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil gitu ya. Nah, dia minta ada
pembagian elemennya tuh 6 not, 6 not itu 6 sisi maksudnya ya. Jadi kalau kalian bayangkan, kalau misalnya persegi itu ada 6 titik, sudut-sudutnya itu 4 not namanya ya. Kalau misalnya poligon 6, sisi 6 itu 6 not gitu ya. Kalau segitiga itu 3 not. Nah itu ya kalau kalian bayangkan. Terus berapa banyak dalam mesh kita itu, seberapa banyak? Itu 3000 gitu ya. 1000 bisa gitu ya. Semakin banyak meshnya, itu semakin detail nanti PS2 mengkalkulat atau menghitung strength factor gitu ya, atau faktor keamanan dari lereng tersebut atau terowongan tersebut gitu ya. Tetapi kalau semakin kecil, semakin banyak meshnya, nanti akan semakin lama menghitungnya. Sebab saya 1000 saja ya, saya buat 1000. Terus nanti ada automatic generate boundary condition. Jadi nanti ini sedikit berbeda lagi. Kalau di PS2 harus menambahkan boundary condition. Nanti yang mana saya tunjukkan ya. Nah, run geometry clean up. Jadi dia akan geometri yang diimporkan itu akan dijalankan gitu ya, dibersihkan ketika ada yang salah-salah gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak presisi seperti itu ya, itu akan dibenarkan oleh PS2 ya. Nah, kalau setelah ini centang semua ya, kesimpulannya ini centang semua dan oke gitu. Nah, seperti ini ya. Ini kan lereng kalian kemarin ya, sampai ke water table-nya ini apa namanya itu dibuat, oke? Nah, kalau misal dari awal gitu ya, sebenarnya kita juga bisa apa namanya itu mengimpor. Ini kita close dulu bisa gitu ya, di close gitu ya. Buat lagi mengimpor DSF gitu ya, atau mengimpor nanti slide tadi itu untuk desain dari terowongan kita sama gitu ya. Misal contoh, nah kita external boundary ya dengan excavation import, kita contoh ST gitu. Nah, ini ya. Oh, ini nggak bisa ini ya. Nah, well, dia bukan ekskavasi ya, karena ekskavasi itu khusus untuk terowongan, jadi nggak mungkin ekskavasi untuk lereng ya. Import external boundary gitu ya, import ST ini tadi kemarin. Nah ya, jadi ini mengimport punya kalian kemarin gitu ya. Ini bisa. Nah, nanti mulai dari awal seperti apa gitu ya. Kita mulai dari nanti analisis, project setting, sama seperti slide ya. Nah, oke ya. Kita misal mulai dari awal seperti ini. Sebenarnya saya nggak mau mulai dari awal karena ini lereng sudah gitu ya. Saya mau tunjukkan, saya mulai dari awal nanti pas terowongan saja gitu ya. Nah, ini nggak usah. Nah, saya coba langsung saja yang kemarin ya, yang punya kalian slide. Nah, ini K3000 ya, kecil, sangat banyak sekali ya. Apa namanya itu mesh-meshnya ya. Coba kalau kita nanti ubah ke 500 ya. Kalau kalian mau lihat ya. Import ini tadi 1000 ya. Ini kita kecilkan lagi 500 misal. Oke. Nah, dia lebih lebar gitu ya. Jadi kalau ini sebenarnya kalian langsung bisa analisis ya. Langsung komplit bisa sebenarnya. Tapi kalau kalian mau lihat project settingnya, dia ngikutin aturan dari apa namanya itu slide kemarin ya. Jadi kalau ini gitu ya. Nah, secara di sini plane strain, tapi jangan di asimetri ya. Nanti kalau misalnya kalian di kestabilan tambang bawah tanah, ini baru saya detailkan ya. Plane strain, asimetri itu apa gitu ya. Terus ini satuannya gitu ya. Terus stage-nya nggak usah, nanti kalau di kestabilan tambang bawah tanah ya, ini bagusnya untuk terowongan biar jelas. Stress analisis ya, iterasi sama dengan slide. Kita 500 kali perhitungan berulang gitu ya, maksimum untuk mendapatkan konvergensi dari faktor keamanannya gitu ya. Jadi kalau misalnya belum konvergen sampai 500 kali perhitungan, dia akan stop sendiri. Toleransinya 0,001. Jadi maksud toleransi ini
karena dia iterasi, jadi yang bisa diterima faktor keamanan itu perbedaan 0,001 atau 1/1000 antara FK yang sebelumnya dan setelahnya, kan berulang gitu ya. Jadi selanjutnya ada groundwater gitu ya, bisa kalian pilih ya. Tapi kita kemarin menggunakan piezometric lines, karena apa? Dengan menggambarkan garis ini, kita mengasumsikan bahwa garis water table itu berdasarkan pemodelan dari lubang-lubang atau dari apa namanya itu lubang bor sumur pantau gitu ya. Nah, makanya di sini disebut piezometric lines gitu ya. Statistik nggak usah dulu, karena nanti kalau statistik kita membutuhkan banyak data. Misal kita menginputkan density, kohesi, dan sudut gesek dalam, itu nggak bisa satu gitu ya. Karena apa? Probabilistik ini kemungkinan. Kemungkinan artinya beberapa data gitu ya, yang memungkinkan akan menghasilkan faktor keamanan yang berbeda-beda. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, ada strength reduction factor, determine strength reduction factor. Nah, ini initial estimate of SRF-nya 1. Jadi, nanti ketika running, PES2 itu menetapkan bahwa modelnya itu harus 1 dulu, gitu ya, untuk faktor keamanannya. Nanti kalau selesai sampai 500 kali dia menghitung, apakah di bawah 1 atau di atas 1. Nah, inilah untuk memenuhi konsep tadi iterasi gitu ya, mulai dari 1. Sama seperti kalian di mekanika batuan kemarin yang metode analitik ya. Bagaimana iterasi itu rumus metode Bishop itu Fs-nya itu ada di posisi kiri dan kanan. Nah, posisi kanannya tuh dimasukkan angka 1 dulu ya, sama seperti ini gitu ya. Nah, nanti ada project summary, ini hanya untuk laporan ya, bagaimana nanti tipenya, judulnya gitu ya, analisisnya seperti apa, siapa yang membuat ya, sampai komen-komen yang perlu dimasukkan. Kalau sudah, kalian oke kan saja. Nah, selain itu apa? Nah, kok masuk 0,18 ya? Karena dari apa namanya itu? Dari slide itu udah 0,18 gitu ya. Nah, oke. Terus ada lagi di sini adanya field stress. Nah, field stress ini ada nanti gravity, ada konstan. Apa bedanya? Jadi kalau gravity ini adalah field stress atau tekanan atau tegangan di lapangan, gitu ya. Nah, jadi seperti apa tegangan di lapangan? Kalau kita tipenya itu gravity, jadi tegangan itu akan terbentuk sesuai dengan massa gitu ya. Nanti akibat massa dan gravitasi, maka akan tercipta tegangan kan gitu ya. Karena massa dikalikan dengan gravitasi jadi gaya gitu ya. Gaya dikalikan luas itu akan menjadi tegangan. Nah, kalau seperti itu artinya di titik-titik paling bawah ini itu akan semakin besar tegangan gitu ya. Karena apa? Kalau semakin besar kan artinya massa yang di atasnya semakin banyak. Kan logika seperti itu ya. Atau dibalik, massanya semakin banyak di atas gitu ya, menekan massa di bawahnya akan semakin besar gitu ya. Semakin dangkal, tekanan itu akan semakin kecil kan gitu. Nah, itu kalau gravity. Kalau konstan apa gitu ya? Konstan ini menganggap bahwa tekanan di suatu titik itu akan sama gitu ya. Jadi tidak menghitung seberapa dalam gitu ya terowongan, seberapa tinggi lereng, tetapi karena di tipe field stress tipe konstan ini mempertimbangkan adanya elastisitas batuan di atasnya. Sehingga elastisitas batuan itu menahan masanya sendiri gitu ya. Makanya nanti di bawah gitu ya, itu akan tercipta tegangan itu tidak dari atas gitu ya, tapi di sekelilingnya saja. Itu tipe konstan gitu ya. Nah, bagaimana mendapatkan tipe konstan ini? Bisa saja kita menghitung massa di atas terowongan yang berbentuk setengah lingkaran, bisa seperti itu gitu ya. Atau nanti kalau bersifatnya pesimis gitu, kita tetap menghitung apa namanya itu dari atas ke bawah tuh gitu ya. Tapi ini pesimis nih. Jadi semua massa di atas ya, kedalaman dikali density gitu ya, itu kan tegangan juga. Nah, itu bisa dijadikan tegangan konstan untuk field stress ini. Jadi misal sampai ke bawah itu 100 MPa, berarti mau sigma 1, sigma 3 dan sigma Z itu 100 semua gitu atau 10 semua gitu ya. Nah, bagaimana untuk aplikasinya ketika di pemodelan? Kalau kalian memodelkan lereng itu sebaiknya gravity gitu ya. Karena apa? Lereng itu dangkal sifatnya.
Jadi kita mempertimbangkan massa-massa yang di atasnya gitu ya. Kita lihat pengaruh gravitasi terhadap tegangan yang akan dibentuk. Kalau misalnya terowongan, kita lihat terowongannya kalau dangkal tetap kita gravity, tapi kalau terowongannya dalam kita konstan. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah Pak, terowongan yang dangkal dan dalam itu seberapa batasnya? Kalian temukan nanti di kestabilan tambang bawah tanah. Oke? Nah, ini gravity saja. Terus apa ada 3 ya? Menggunakan actual ground surface. Jadi nanti kita menggunakan lapisan-lapisan. Jadi gini, kalau di sini batuan tuff, ini batuan sandstone, pasti density-nya berbeda. Kalian masukkan gitu ya. Kalau tuff density-nya 18 ya, 1,8. Struktur 12, sandstone 20 kan berbeda. Artinya dari density kita tahu gitu ya. Lebih berat sandstone daripada tuff gitu ya. Jadi yang dimaksudkan di sini tadi ya menggunakan actual ground surface. Jadi nanti batas-batas ini ground surface gitu ya, berarti permukaan maksudnya ya. Dari misalnya yang hijau ke yang atas yang merah gitu ya. Itulah namanya batas ya, lapisan batuan. Ground surface itu yang mana? 1 itu ya, 2. Nanti kalau ada material lagi gitu ya, misal saya contohkan. Nah, gini ya. Jadi 3 gitu ya, kalau batuannya berbeda. Oke? Jadi itu maksudnya ground surface. Jadi sesuai dengan apa namanya itu batas-batas lapisan batuannya. Oke? Lagi nanti ini nggak usah ya. Kalau use effective stress ratio, use variable stress ratio, kita harus menghitung perbandingan tegangan vertikal dan tegangan horizontal gitu ya. Tetapi itu sebaiknya memang digunakan ketika di terowongan. Oke ya, ini gunakan aktual saja. Terus kalau misalnya kita gunakan perbandingan, barulah kita masukkan di sini ya, total stress ratio. Kalau 1 apa maksudnya gitu ya? 1 itu tegangan horizontal dan tegangan vertikalnya sama gitu ya. Tetapi kalau kita gunakan use actual ground surface itu nggak bisa gitu ya. Vertikal akan berbeda dengan horizontal ya. Nah, itu untuk apa namanya itu men-setting field stress. Ini berbedanya dengan slide ya. Kalau ini nggak ada gitu. Terus apa lagi gitu? Ini sama gitu ya. Loadingnya, seismic loading sama, tinggal input saja. Vestibule ini nggak usah gitu ya. Terus ada lagi mesh gitu ya. Nah, misal saya hilangkan untuk mesh-nya dulu gitu ya. Nah, misal seperti ini ya. Jadi kalau kalian baru mau menginput gitu ya. Jadi menginput menginput boundary ya, bentuk lerengnya ini, menginput groundwater, menginput struktur atau material lain. Itu dari awal, mesh itu tidak akan terbentuk gitu ya. Karena apa? Kita diminta untuk mengaturnya sendiri dari awal. Nah, kenapa harus mesh? Karena tadi metodenya FEM, Finite Element Method. Nah, Finite Element Method itu mengharuskan elemen yang besar ini kan cukup besar gitu ya, dibagi-bagi menjadi lebih kecil gitu. Nah, untuk apa? Agar bisa menganalisis tegangan suatu elemen ke elemen lain gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita dorong ya. Nah, ini agak susah membayangkan. Kalau offline mudah ya. Membayangkan seperti ini. Ketika kalian susun batu bata gitu ya. Batu bata kan kecil-kecil. Disusun sedemikian rupa membentuk suatu bentuk geometri seperti itu ya. Nah, kalian dorong di bagian tertentu gitu ya. Mau di atas, mau di bawah, sudut kanan, sudut kiri gitu ya. Itu akan mempengaruhi daerah lain. Nah, seperti itu. Oke? Nah, itulah analisis FEM ya, analogi analisis FEM terhadap pembagian elemen-elemen yang lebih kecil gitu ya. Misal seperti ini gitu ya. Kalau misalnya ini nggak ada mesh, kalau kita dorong gitu ya, yang bagian bawah ini semuanya akan connect dan berputar gitu ya. Tetapi bagaimana kalau dengan mesh gitu ya? Bentar ya. Nah, kalau kita dengan mesh gitu ya, kalau kita dorong bagian bawah, segitiga ini akan mendorong segitiga ini dulu, segitiga yang ada di sampingnya. Segitiga berikutnya akan mendorong segitiga di sebelahnya gitu ya. Nah,
tidak langsung gitu ya, satu elemen semuanya. Nah, itu FEM. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sekarang saya hilangkan lagi mesh-nya ya. Nah, sekarang kita masukkan mesh. Jadi pilih mesh setup. Oke. Mesh setup-nya boleh graded atau boleh uniform. Kita graded aja, gitu ya. Ini apa? Graded dan uniform gitu ya. Ini hanya tipe gitu ya. Untuk harusnya kalau kalian udah metode numerik udah tahu gitu ya bentuk-bentuk mesh gitu ya. Nah, ini graded, ini uniform gitu ya. Nanti bentuknya seperti apa bisa kalian coba-coba ya. Saya contohkan satu graded gitu ya. Nah, graded ini juga bisa kita pilih gitu. Apakah dia 3 dimensi 3 node, 6 node gitu ya. Kalau misalnya 3 node artinya akan ada 3 titik gitu ya. Atau nanti 6 node ada 6 titik. Tapi tipenya triangle elemennya gitu ya. Jadi bentuk elemennya nanti berbentuk segitiga atau nanti segi 4 quadrilaterals gitu ya. 4 atau 8. Kita gunakan sederhana dulu 3 gitu ya. Terus ada default number of node on external. Jadi ini banyaknya mesh gitu ya dalam node itu dalam satu bagian elemen gitu ya. Nah, ini semakin besar angkanya akan semakin kecil mesh-nya. Semakin kecil angkanya akan semakin besar mesh-nya. Jadi ya. Oke, kita contohkan misalnya 60 gitu ya. Nah, kita contohkan 100 saja dulu. 100 ya. Nanti kita coba. Diskretisasi mesh. Nah, dia lihat ya, seperti ini ya. Bentuknya ya. Nah, kalau misalnya kita buat 60 gitu ya. 60. 50 aja setengahnya. Diskretisasi mesh. Nah, lebih lebar dia bentuknya, gitu ya. Jadi kalau kalian mau lebih detail, ininya dibesarin gitu ya. Nah, inilah yang diminta ketika kita mengimport slide tadi gitu ya. Jadi kalau 500 dia kan seperti ini. Diskretisasi dulu baru mesh. Nih, gitu ya. Kalau 500 ya kecil sekali dia. Tapi lama sekali nanti menghitungnya. Nah, saya buat ini 100 aja ya, diskretisasi mesh. Seperti dan oke. Jadi selesailah membentuk apa namanya itu meshing. Nah, ada juga nanti boundary gitu ya, restraint boundary. Jadi apa itu restraint boundary? Itu adalah batasan yang dibentuk di pemodelan FEM untuk elemen itu tidak bergerak di suatu sisi. Nah, jadi kalau restraint itu kan dia apa ya? Restraint itu peregangan gitu ya. Jadi kita tidak membiarkan dia meregang ke arah mana dan membiarkan dia meregang ke arah mana gitu ya. Nah, kalau misalnya restraint XY gitu ya, dia tidak akan meregang ke kiri dan kanan atau disebut dengan fix gitu ya. Jadi yang ini kita tidak, yang sebelah kiri ini tidak bergerak lah gitu ya. Karena apa? Dianggap semakin ke kiri, semakin jauh itu adalah material. Jadi nggak mungkin longsor ke kiri. Begitu juga longsor ke bawah kan nggak mungkin gitu ya. Nah yang kanan juga karena ada material dan seterusnya maka tidak ada pergerakan. Nah yang kita bebaskan atas gitu ya dan sampai sini gitu ya. Karena memang bagian inilah yang memungkinkan akan longsor. Nah ada lagi restraint X, restraint Y gitu ya. Kalau restraint X gitu ya, misal kita pasang ini untuk yang vertikal gitu ya. Misal kita blok di sini, kita enter. Nah, ini artinya apa? Kita mau bagian kirinya ini restrain atau bergerak secara vertikal saja, gitu ya. Tapi nggak sebagai nggak horizontal. Tapi tidak seperti itu ya. Kalian bayangkan, mana mungkin di bagian belakang lereng itu apa namanya itu longsor. Kecuali kalau kalian desain di belakang lereng ini ada sungai gitu ya. Makanya akan memungkinkan dia bergerak ke sungai atau longsor ke sungai gitu. Jadi nggak mungkin ya kita batasi seperti ini. Nah, bagian bawah juga enggak gitu ya. Nah, kapan kalian temukan batas restraint itu? Ketika model geometri kalian itu model geometri lereng kalian itu kompleks gitu ya. Di sana ada sungai gitu ya. Di sana ada, kalau ini kan sederhana sekali gitu ya. Nah, artinya apa? Restraint atau strain itu kita atur kira-kira nanti kalau dibuat lerengnya
itu kemungkinan bergerak kemana, material atau batuan itu. Nah, itulah yang kita batasi, dia akan bergerak secara vertikal, horizontal, dan sebagainya, gitu ya. Oke, nah mana yang horizontal, ini kan vertikal, yang horizontal seperti ini nih, gitu ya. Nah, yang mana kita atur, jadi kita restrain Y gitu ya, blok aja di sini. Nah, seperti itu jadi bentuknya ya, nah seperti ini. Oke, jangan sampai salah nanti kalau misalnya kalian kayak gini, nah gitu ya, dia tidak bergerak sama sekali nih gitu ya. Jadi ditekan seberapa kuat dia nggak akan bergerak gitu ya, karena ditahan, posisinya sama seperti ini. Oke, nah sekarang kita hapus dulu ini. Ya. Di sini displacement ada free ya, free itu di blok, enter, hilang dia. Oke, ada yang tanyakan sebelum saya lanjut? Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke support, nggak usah nanti ya. Groundwater udah, properties ya, divine material. Nah, divine material sebenarnya udah sama ya, sama seperti di slide. Hanya saja di sini kita bisa bukan bisa ya, kita harus memasukkan ada Poisson ratio dan modulus yang ini berbedanya gitu ya. Jadi misal TUF kalian misalnya 300 megapas ya 300 kilopascal gitu. Berarti kalian masukkan 300. Atau misalnya 20 MPa. 20 MPa itu berarti 20.000 ya. 20.000 kPa. Masukin gitu ya. Nah, terus Poisson rasionya 0,4, 0,3 dan sebagainya gitu. Harus ingat ya Poisson rasio itu apa ya? Perbandingan lateral aksial gitu ya. Jangan sampai nggak tahu nanti kalian membandingkan aksial dan lateral. Jadi lateral dan aksial. Nanti lebih enaknya ketika kita praktikum ya, agar mendapatkan kuat tekan, mendapatkan modulus yang dan Poisson ratio ini. Oke? Nah, setelah ini gitu ya, yang lainnya ada density sama gitu ya, ada nanti friction angle dan kohesi gitu ya. Nah, ada juga dia minta tensile strength gitu ya. Jadi ada kuat tarik. Jadi kalau misalnya kuat tarik itu sama dengan 230 kPa gitu ya, silakan saja gitu ya. Sebenarnya seperti ini. Kalau kita punya data kuat tekan, itu kan kuat tekannya itu 10 kali lebih kuat atau 8 sampai 10 kali lebih kuat gitu ya. Nah, data itu bisa kita gunakan untuk masukkan di sini. Oke? Itu tensile strength gitu ya. Jadi kuat gesernya. Oke? Misal kita ini karena apa namanya ya? Kuat tekannya ini 1 MPa, berarti ini 1/10-nya, jadi 100 kPa gitu ya. Nah gitu ya, kalau misalnya 1 MPa kan 1000 kPa berarti kan. Nah kalau 1/10-nya berarti 100 gitu ya, 1 MPa berarti. Kalau 10 MPa kekuatan batuan kalian, berarti dia 1 MPa, 1000 gitu ya, 1/10 saja. Nah misal ini 1/10-nya itu 100 gitu ya, berarti kuat tekannya itu adalah 1000. Apakah tensile strength ini bisa diuji? Bisa gitu ya. Di lab kita ada, di lab Geosen ya, lab kita, lab Geosen ada, tapi itu nggak bisa digunakan. Terus ada friction angle residue gitu ya. Jadi dari kuat geser itu ada friction angle yang peak dan ada yang residu gitu ya. Jadi pasti lebih besar dari peak daripada residu. Residunya pasti lebih kecil ya. Mau kalian 0 juga nggak apa-apa gitu ya. Mau kalian ada angka, misal 10 juga nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh nih, gitu ya. Sama nggak boleh, nggak mungkin gitu. Terus ada kohesi, kohesinya nggak mungkin juga gitu ya. Lebih sama gitu ya. Apalagi lebih besar nggak mungkin. Misal kita buat jadi 40 gitu. Dia lebih kecil. Dari mana ini gitu ya? Dari uji kuat geser data-datanya gitu ya. Oke, kalau udah kalian oke kan. Nah, udah selesai. Ini siap di running kalau seperti itu ya. Jadi kita running sama Ctrl T atau compute nih. Compute, yes. Kan simpan dulu ya. Ini minggu ke-6. ST 2023. Ketika ada disimpan ya, dia akan merunning. Kalau mau dipercepat di sini ya, highest gitu ya, tapi kita normal saja lah. Oke. Tunggu sampai selesai.
Nah, udah selesai. Nanti bisa di bentar ya. Ini bisa dia interpret ya. Jadi interpret, nah langsung keluar gitu ya. Jadi ada critical strength gitu ya. Nah, jadi karena tadi diminta, ingat ya. Nah, jadi apakah SRF kan strength reduction factor ya sama dengan FK. Oke ya. Inilah FK-nya nih gitu ya. Nih. Kalau kita mau lihat yang lain bisa. Ini enaknya di slide gitu ya. Sorry, di PES2. Kita mau lihat total displacement. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat arahnya gitu ya. Sorry. Ini gitu ya. Bentar. Kalau ini nggak kelihatan ya. Karena SRF-nya 1. Kalau kan tadi saya balikan lagi ya. Jadi kan kita tadi analisis project setting. Yang di sini kan 1 gitu ya. Nah, gitu. 1. Tapi kita menghitungnya itu beberapa kali iterasi gitu ya. Jadi dia menunjukkan sampai hasilnya yang paling kritis kan gitu ya. Tapi ditunjukkan sama yang di slide. Dia mengiterasi. Tapi yang ditunjukkan yang paling kritis kan gitu. Sorry, bukan paling kritis. Yang paling kecil FK-nya. Tetapi tidak ditunjukkan seperti PES2. Kalau ini kan banyak sekali nunjukinnya. Nih. Gitu ya. Iya, gitu ya. Ada 10 ditunjukinnya nih. Gitu ya. Apakah dia bisa 10, bisa 11, bisa 2, bisa saja gitu ya. Tergantung bagaimana si PES2 menganggap gitu ya atau menilai mana critical SRF gitu ya. Nah, critical itu 1,56. Itu menurut SRF, menurut PES2. Kalau menurut kita secara teori yang kritikal atau kritis itu kan 1 gitu ya. Tapi di sini. Nah, tapi 1 aman ya. Yang nggak aman tuh dari di sini. Nah, gitu ya. Kalau 1,95 enggak gitu ya di sini. Oke. Berarti menurut PES2 ini kritis, tetapi menurut teori enggak gitu ya. Artinya apa? Aman. Kan gitu ya, sama saja sebenarnya. Nah, apa maksudnya SRF ini? Saya jelaskan sekarang aja ya. Jadi critical SRF itu adalah berapa kekuatan yang dibutuhkan untuk lereng ini akan aman. Gitu ya. Jadi dibutuhkan 1,54 kali lebih kuat. Nah, artinya kan, jadi kalau misalnya, atau kalian dibalik aja ya, biar mudah, berapa kekuatan. Nah, kalau kekuatan ini bisa dibilang strength gitu ya, atau shear strength juga bisa gitu ya. Berapa dibutuhkan kekuatan agar lereng ini longsor gitu ya. Membutuhkan kekuatan 1,54. Bukan kekuatan juga. Kalau dia longsor berarti kelemahan ya. Kelemahannya ini tegangan ya. Berapa tegangan yang dibutuhkan agar lereng ini longsor gitu ya. Itu 1,54 kali gitu ya. Jadi ditambahkan beban sebanyak 1,54 kali dari yang seharusnya kita modelkan, itu baru longsor. Nah, itu maksudnya gitu ya. Terus kalau semakin ke sini ya semakin besar SRF-nya gitu ya. 195 dan sebagainya. Nah, mana yang kita lihat hasilnya? Itu hasilnya tuh di sini 154 gitu ya. Jadi apa aja yang kita lihat? Total displacement. Ya, total displacement. Kalau kita lihat di sini bisa ya, ada arahnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa seperti ini gitu ya. Nah ya, seperti ini ya. Material itu masuk ke sini gitu ya. Mungkin di sini hancur gitu ya. Strukturnya hancur sehingga batuan di atasnya menekan sampai ke bawah gitu ya. Nah, karena ini tadi dibatasi dia restraint XY, jadi nggak kelihatan dia bergerak ke kiri ya, dibatasi. Tapi kalau kita lihat ke kanan juga ada ya pergerakannya gitu ya. Nah, terus kalau mau lihat bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Nih. Nah, gitu ya. Jadi ini turun bergerak ke kanan kalau kalian lihat ya. Nah, gitu ya. Nah, itu bagusnya di PS2 gitu ya. Tetapi dia tidak seperti animasi, dia bentuknya langsung aja. Nah, kalau bentuk animasi itu metodenya lain. Metodenya DEM, Distinct Element Method gitu ya. Jadi kalau ini lereng longsor pelan-pelan dia. Pelan-pelan gitu ya, kelihatan seperti animasi seperti itu. Oke ya, walaupun 2 dimensi.
uh, softwarenya nanti ya, kok saya flag itu bukan flag gitu ya. Saya jadi lupa ya. Bukan Restudin, Restudin itu untuk geofisika gitu ya. Nanti ya, itu ada untuk metode DEM gitu ya. Nah, dan seterusnya bisa kita lihat gitu ya, bagaimana mesh yang kita buat tadi rusak gitu ya, elemen-elemennya rusak gitu ya, karena memang ditekan oleh elemen-elemen yang lain gitu. Nah itu ya. Terus selain total displacement, ada lagi kita lihat, misalnya sigma 1 ya, sigma 3, sigma Z gitu ya. Ini bisa kita lihat semua gitu ya. Atau nanti bisa kita lihat pore pressure-nya, kalau ada ini pore pressure bisa gitu ya. Karena tadi kita apa namanya itu, memodelkan elevasi gitu ya, dari apa tuh, elevasi dari WT ya, water table maksudnya ya, itu di tinggi sekian gitu ya. Jadi di bawahnya akan tertekan seberapa kuat pore pressure gitu ya, pori-pori ya. Jadi banyak sekali, tergantung kalian mau data apa. Tapi yang paling banyak orang lihat pasti yang pertama strength factor gitu ya. Terus kita lihat lagi, tapi strength factor kan udah 1,54 gitu ya. Strength factor ini kita mau lihat nanti di daerah-daerah tertentu gitu ya. Misal kita mau lihat strength factor di lereng, bisa saja gitu ya. Kalian strength factor gitu ya. Terus kalian di mana, query ya, query add query, atau query boundary bisa juga ya. Nah, jadi FK-nya lihat di sini ya. Jadi di sini masih 2, 1, 1, 3 gitu ya. Ini 2, aman sekali gitu ya. 1,86. Nah, jadi aman sekali gitu ya. Tapi semakin bawah dia semakin nggak aman. Ada yang 1,3 gitu ya. Oke ya. Ini wajar nih 1,36 karena kan drainase ya. Drainase itu memang apa ya? Eh memang potensi longsor ya. Jadi wajar lah ya kalau drainase itu sedikit-sedikit longsor. Kecuali kalau kalian semen. Kalau nggak di semen dia pasti longsor gitu ya. Nah, semakin bawah dia semakin nggak aman. Oke? Udah? Kalau yang lain bisa ya. Tadi misal mau lihat sigma 1, nah dia muncul akan berbeda berapa ya? Berganti sendiri ya angka-angkanya gitu. Yang penting kita buat query-nya tadi. Oke? Total displacement tadi mana? Total displacement. Nih ya, total displacement. Yang tadi paling kecil kan di bawah. Ini 9,3 pangkat min 3 gitu ya. Jadi 9,3 kali 10 pangkat min 3 ya. 9 per 1000 ya. Tapi satuannya meter, berarti 9 mili di sini. Ya, ini 9 mili bergeraknya. Ada 6 mili, ada 1 mili, ada 5 mili gitu ya. Nah, dia keluar gitu ya. Data-datanya ini sesuai dengan mesh kita. Jadi kalau mesh kita lebih kecil lagi gitu ya, akan mengeluarkan data-data yang lebih banyak lagi. Oke? Sip. Ini bisa di-delete. Nah, seperti itu ya. Ada yang tanyakan? Silakan kalau yang tanyakan. Nggak ada? Bentar ya.
Duh, listrik saya padam ya. Ini baru. Aduh. Bentar ya. Suara saya terdengar? Udah ya? Terdengar, Pak. Oke, sekarang saya share lagi. Saya nggak record juga ya. Bentar ya, saya record dulu ya. Oh ya, udah ya. Udah record ya. Oke. Oh ya, ini Andre mana Andre? Saya lupa. Andre? Iya Pak, hadir Pak. Nanti tolong kamu screenshot ya. Atau yang pakai laptop siapa ya? Kamu pakai laptop apa pakai HP Andre? Saya tadi udah screenshot di awal Pak, tapi belum kelihatan materi yang masih semua anggota yang hadir Pak. Untuk sistemnya Bapak mau yang ada materi juga nggak Pak? Ya ada materi dan ada ini juga ya. Ada tanggal dan waktu jam gitu. Bisa? Baik Pak. Oke ya. Kalau pakai laptop enak screenshotnya sebenarnya. Atau kalau pakai HP. Tolong ya Andre dan teman-teman, tolong bantu ya kalau ini ya. Kayak pakai laptop. Oke ya. Baik Nah Pak, ini di screenshot Pak. oke. Nah ini ya udah selesai ya. Kalau misalnya mau analisis lereng sama aja ya. Kalau misalnya kita mau lab FK kan udah tahu ya menganalisis faktor keamanan menggunakan slide. Tadi menggunakan PES2. Nah, kalau misalnya selesai di lereng gitu ya, kita coba mau menganalisis terowongan gitu ya. Nah, terowongan ini kita desain dulu. Dia apa namanya itu di AutoCAD gitu ya. Misal seperti ini. Kita mau membuat terowongan ya. Ini balik AutoCAD lagi. Yang misalnya radius R berarti enter. Radiusnya 5, berarti diameternya 10 gitu ya. Nah, oke. Bentar ya.
R ke 5. Kecil sekali ya 5 ya. Tapi ini 5 gitu ya. Kalau mau lihat ini sini. Nah, 5 gitu ya. Oke. Nah, terus ini lihat aja nih. Oke ya. Terus misal terowongan kita mau desain itu kembar gitu ya. Jadi ada twin tunnel gitu. Jadi nggak satu dan jarak tertentu. Nah, ini maksud saya itu kalau terowongan nanti di Kecamatan Tabang Tanah ya. Nanti kalian membayangkan bahwa terowongan itu tidak hanya satu gitu ya, ada beberapa gitu. Nah, yang ini misal kita copy gitu ya, yang ini ya, di blok sini bisa, sorry, blok CO ya, copy, terus jaraknya ini kita buat misalnya 40 meter ntar. Nah, gitu ya. Nah, ini jaraknya seperti ini. Oke. Jadi kita di tambang, kita di terowongan sipil gitu ya, membuat terowongan yang jaraknya 40 gitu, 40 meter. Oke ya. Terus satu lagi ya. Pasti di terowongan itu bawahnya kan tidak mungkin melengkung seperti ini ya. Pasti dia akan datar. Pasti karena dibuat jalan gitu kan. Jadi kita harus modelkan juga nanti jalannya berapa, lebarnya berapa ya. Saya nggak detail ya, karena saya potong aja langsung. Karena yang penting konsepnya kalian tahu. Kalau terkait apa namanya itu berapa lebar jalan itu nanti kalian bisa detailkan sendiri ya. Nah, ini di trim ya. Jangan lupa di trim TR ya. Blok semua nggak apa-apa ya, benar. Blok enter ya. Nanti kita hapus. Ini hapus, sorry kok hapus yang itu ya. Hapus yang ini, hapus yang ini, hapus yang ini, dan hapus yang nah, kan jadi seperti ini ya. Jadi bentuknya akan seperti tapal kuda. Dan jangan lupa ini di join, di blok, di join. Ya, join, enter. Oke ya. Ini juga blok, join, enter. Nah, karena dia akan menjadi satu, nah, gitu ya. Kalau udah seperti ini, kalian cukup aja seperti ini gitu ya. Nanti kalau kalian mau desain boundary, batas terluar gitu ya. Kan ini kedalaman berapa gitu ya. Kita nggak perlu apa namanya itu desain di sini nggak perlu gitu. Tapi kalau kalian mau desain di sini juga nggak apa-apa gitu ya. Karena apa? Kalau batas atasnya itu adalah topo, nah kan harus desain di sini. Biasanya topo nanti diambil di surpak misal gitu ya. Kita punya kondisi aktual atau dari surpak, landscape, vulkan dan sebagainya. Kita nanti misal seperti ini. Nah, ini miring. Misal seperti ini ya. Nanti terowongannya tuh seperti inilah intinya. Karena kan kalau aktual kan bentuknya nggak teratur toponya gitu ya. Nah, bisa seperti ini gitu ya. Artinya apa? Nanti kita batasi terowongan kita itu daerah pengaruhnya seluas ini, gitu ya. Kita bisa desain sedetail mungkin ya, mengikuti kondisi di lapangan. Tapi saya desain yang ideal dulu. Ini dihapus dulu. Nah, kalau sudah, jangan lupa kalian di save as ya. Simpan tengah jalan, sumber tambang, minggu 6. Ini DXF ya, DXF yang 2010 saja. Ini ST 2023 kan belum ada ya. Save. Udah selesai gitu ya. Kalian close. Gak usah di save di DWG. Kalian buka Paste. Nah, Paste ini ya. Yang tadi. Nah, kalian buka new. Kalian file ya. Import DXF. Apa yang DXF tadi yang bentuknya tapal kuda yang kita desain tadi itu adalah ekskavasi. Jadi kalau kita gali kan itu saja. Makanya disebut dengan ekskavasi. Bentuk terowongannya tapal kuda. Oke ya. Bukan external boundary gitu ya. Ekskavasi ST
2023. Nah, gitu ya. Nanti ada maksimum rasio gitu ya, merging kriteria. Jadi merging kriteria ini apa namanya ya? Jarak dari maksimum rasio gitu ya dari terowongan kita ini gitu ya. Nanti oke kan aja dulu gitu ya. Nah, dia juga nggak ini ya, nggak apa tuh, nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Nah, inilah ekskavasi yang kita buat gitu ya. Nah, terus kita batasi karena nggak mungkin ya ini luas sekali. Kalau seperti ini berarti nanti lebar sekali ya, nggak hingga gitu ya luasnya itu. Makanya kita batasi namanya di boundary gitu ya, at eksternal. Ekskavasi udah ada, sekarang eksternal. Nah, eksternalnya boundary-nya itu tipenya ada circle, ada box, ada sebagainya. Yang biasa digunakan itu box atau kotak bentuknya ya. Kalau circle nanti di luarnya bentuk lingkaran ya, tapi bentuk box ya. Karena mudah sekali untuk menghitung nanti tingkat tegangannya. Terus expansion factor. Jadi akan mengekspansi atau melebarkan boundary-nya sebanyak 3 kali dari diameter. Diameter itu 10 berarti 30 meter gitu ya. Nggak mungkin ya karena jaraknya tadi ini ada 40 meter. Coba kalau kita buat ya, oke kan saja. Nah, seperti ini dekat sekali ya. Takutnya nanti ada pengaruh gitu ya ke sisi kiri yang lebih jauh gitu ya. Masa nggak mungkin ya. Kita delete dulu. Kita dari boundary at eksternal. Jadi sebenarnya berapa gitu ya. Tidak ada ketentuan gitu ya, tapi minimum 10 kali lah gitu ya untuk mengakomodir ada pengaruh hasil ya, mau DFK, mau displacement dan sebagainya ya terhadap jarak dari terowongan kita. Kita misal buat 10 gitu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah nanti seperti yang tadi. Ini batas boundary, ini terowongan atau ekskavasi. Oke? Nah, terus apa lagi? Sama seperti yang tadi ya. Kalau udah jadi seperti ini kan kita mulai dari mesh gitu ya. Mesh setup, graded dan sebagainya gitu ya. Diskretisasi. Oke, gitu ya. Nanti mesh gitu ya. Jangan lupa. Nah, gitu ya. Jadi mesh deh seperti ini. Udah gitu ya. Terus nanti misal ada lapisan nggak satu lapisan ya. Satu gitu ya. Dan lurus nih gitu ya. Ada lagi miring gitu ya. Nah, gitu ya. Down gitu ya. Terus ada lagi nanti boundary untuk join. Nah, di sini ada join nih khusus ya. Add join. Join itu join satu aja namanya gitu ya. Both and close aja yang ini ya. Yang sederhana. Nah, join itu memotong gitu ya. Misalnya memotong setiap apa namanya itu lapisan batuan. And selesai. Nah, gitu ya. Jadi nanti sini ada join dan sebagainya. Dan baru kita mesh lagi. Karena kalau menambahkan itu gitu ya, meshnya akan hilang. Discrete mesh. Gitu ya. Oke. Nah, nanti tergantung kita apa namanya itu membuat atau mendefine dari setiap materialnya. Jadi di loading dulu tadi ya, di mesh udah, loading, fill stress. Nah, ini kita lihat gitu ya. Kalau ini adalah dangkal gitu ya. Jadi tadi kan 40 meter. Ini termasuk dangkal sebenarnya ya. Tapi misalnya kita gunakan yang dalam, anggap aja dalam gitu ya. Jadi kalian bisa pilih ini di konstan gitu ya. Jadi berapa sih tekanan yang ada di puncak ini? Itu misalnya 10 MPa. Jadi kalau 10 MPa, kiri kanannya 10 MPa juga gitu ya. Makanya fill stress-nya ini adalah 10 MPa gitu ya. Terus apalagi seismic load. Nah, nggak pakai saja 0,18 gitu ya. Contoh kalian kemarin gitu ya. Oke. Oh iya, satu lagi ya. Di analisis project setting jangan lupa ya general gitu ya. Ini plan strain. Ini seperti tadi ya, ini nggak usah. Strain analisis seperti ini, groundwater-nya ada gitu ya. Testingnya nggak usah, standar faktornya dicentang. Oke ya. Dan oke. Nah, terus apa lagi? Kalau udah, kalian nanti ini udah gitu ya. Displacement-nya kalau mau melihat penurunan permukaan ya, yang atasnya dihapus. Yang apa namanya itu batas displacement batas restraint-nya ini. Displacement free, atasnya block, enter. Nah, ini dihilangkan agar yang atasnya bisa turun. Tapi kalau kita batasi ini, udah ya, yang kiri kanan bawah gitu ya, itu tidak
tidak akan bergerak gitu ya. Makanya dibatasi fix gitu ya. Restrain kiri kanan, tapi di atas enggak gitu ya. Kalau yang atasnya enggak mau bergerak, berarti dibatasin juga gitu ya. Nah, kalau sudah displacement-nya udah gitu ya, supportnya nanti nggak usah. Terus properties dibuat ya. Misal ini soil gitu ya. Terus ada lagi sandstone. Material 3 ada dasit gitu ya, batuan beku. Nah, nanti kan di-ban semua nih gitu ya. Untuk batuan-batuannya, misal ini biar kelihatan soil itu warnanya coklat gitu ya. Sandstone itu agak abu-abu kuning gitu ya. Dasit itu agak putih. Ini jelas. Dan oke gitu ya. Jadi yang atas soil benar gitu ya. Yang kedua ini adalah sandstone. Ini juga sandstone ya. Sandstone. Yang bawah adalah dasit. Nah gitu ya. Oh ini lupa. Ini bisa dasit juga ya. Oh seperti ini ya. Udah. Kalau udah, jangan lupa ini digali. Ini klik kanan, ada pilihan assign material excavate. Nah dia kosong ya. Berarti sudah digali. Yang ini juga klik kanan, assign material excavate 0 ya. Udah. Jadi seolah-olah terowongannya udah digali. Oke. Kalau udah gitu ya, tinggal nanti kalian artikan ya. Kalau soil kan nggak mungkin seperti ini ya. Misal ini ntar ya. Ini jangan lupa tulis stress dan ini ya. Diffuse. Soil, misalnya ini 10 ya. Ya enggak 11 saja. Jadi kalau 12 lah. Tanah ya. Kalau 13 nanti batu bara. Sandstone 18 ya. Misalnya itu. Dasit 23 misalnya itu ya. 3 ya. Terus ini 20.000, misal ini 20.000 lah gitu ya. Sandstone ini 9.000 gitu ya. Soil ini 1 MPa. Medusanya 50 MPa gitu ya. Oke. Nah, kalau udah nanti tinggal latihan yang bawah lagi ya. Saya anggap sama aja misalnya gitu ya. Oke. Nah, udah semua gitu ya. Tinggal kita running. Yes. Tapi ini di save dulu ya. Kita file, save. Jadi st juga tunnel gitu ya. Udah, kalian running gitu ya. Warning your model. Wah, ini ya reduction but all volume material. Jadi ada satu ini ya, ntar. Properties ada divine join tadi. Nah, divine join ini harus kita benar-benar ini ya. Kriterianya harus dibuat. Misalnya more column atau Barton Bandis untuk memasukkannya gitu ya. Kalau more column CP misalnya Barton Bandis. Kalau struktur tuh Barton Bandis ya. Ada join compressive strength. Tapi yang struktur gitu ya. Misalnya 1 MPa gitu ya. JRC-nya roughness-nya 3 misal gitu ya. Enggak apa namanya itu. Enggak besar gitu ya. Residualnya 20 derajat ya. Cuma dia 10 kPa sebenarnya ya. Ini nih JCS ini 10 kPa 0,1 ya. 0,01 gitu ya. Nah, nanti normal stiffness ya, MPa per meter ini ada rumusnya nanti ya. Kalian oke kan aja dulu, join 1. Misal ini bilangnya struktur aja ya. Struktur. Jadi dia struktur di sini. Nah, gitu ya. Kalau udah kalian running, yes. Gitu ya. Nah, semakin banyak material ya, semakin banyak join, semakin banyak mesh kalian ini, semakin lama dia menghitung gitu ya. Apalagi tadi kita centang iterasinya gitu ya, SRF. Jadi dia akan menghitung berapa kali gitu ya. Jadi seperti tadi kan untuk mendapatkan critical SRF, critical strength reduction factor gitu ya. Nah, udah dapat gitu ya.
Kita lihat aja hasilnya. Interpret ya. Nah, kan seperti ini gitu ya. Jadi kalau lihat seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat di strength factor. Nah, seperti ini ya. Jadi strength factor unknown no iteration converge gitu ya. Nah, ini artinya dia nggak mendapatkan berapa SRF-nya gitu ya. Nah, bisa diartikan bahwa nanti ada beberapa modelan gitu ya yang kurang gitu ya. Makanya kita lihat gitu apakah nanti ada yang nggak masuk akal misalnya gitu ya, pasti ada gitu ya. Yang contohnya di event material ini kan nggak masuk akal ya, soil, sandstone, dasit ini kan masa sama gitu ya. Nah, kalau dibedakan nanti akan berbeda gitu ya untuk hasilnya. Oke. Field stress masuk akal ya, ini masuk akal gitu ya. Project setting, nah gitu ya. Nah, atau saya coba running tanpa ini dicentang gitu ya. Kita okekan. Bagaimana perbedaan? Kali ini kan hasilnya sampai berapa kali ya SRF-nya. Nah, kalau gimana kalau nggak dicentang gitu ya. Coba ya. Ini sebenarnya lebih cepat ya menghitungnya karena dia nggak ini nggak berulang gitu ya sekali saja. Nah kan lebih cepat hitungnya. Lihat, interpret. Nah seperti ini ya, diyeskan saja. Nah seperti ini state 1. Jadi kalau tadi nggak mengeluarkan banyak hasil ya, satu saja. Kita misalnya mau strength factor. Nah kita lihat aja di sini. Nah, strength factor. Nah di sini kalau warna merah itu 0 ya, warna biru itu aman. Jadi bagaimana kita mau lihat? Pakai query tadi ya, query boundary. Oke, yang ini juga query boundary. Oke. Nah gitu ya, kalau kita lihat atasnya 2, ini 1 gitu ya. Nah ini -1, artinya ini nggak aman, dia narik ya. Kalau minus itu ingat ya, kuat tarik ya, tegangan tarik, dia menarik ke sana gitu ya, berlawanan dari arah terowongan. Jadi ke atas gitu ya, ini menarik, narik gitu ya. Kalau merah kan hancur gitu ya. Jadi kalau yang lebih dari 1 aman ya, seperti ini. Oke. Yang kanan ini yang parah gitu ya. Yang dindingnya ini hancur nih, gitu ya. Hancur, atasnya aman gitu. Nah, seperti itu. Yang nggak aman itu berapa sih total displacement-nya, kita lihat ya. Jadi kalau tadi yang di dinding gitu ya, kiri kanan itu 2,2 gitu ya. 0,02 ya, maka 0,2. Jadi kalau dikalikan 1000 ini adalah 22 mm gitu ya. Jadi 22 mm itu 2,2 cm. Itu nggak aman gitu ya. Menurut dari PES2 gitu ya. Bagaimana misalnya menurut nanti Sakurai gitu ya. Ada peneliti gitu ya, atau nanti ilmuwan gitu ya yang sudah lama berkecimpung di terowongan membatasi berapa sih displacement yang nggak aman gitu ya. Nah itu ya untuk kita pelajari. Karena apa? Setiap daerah itu berbeda-beda. Misal 10 cm nggak aman gitu ya, terdisplacement di Jawa Barat, misalnya di Bandung, batuannya andesit. Tahu-tahu di Lampung sama batuan andesit, terowongannya sama gitu ya dibentuk. Tapi 10 cm-nya nggak aman gitu ya, bisa saja gitu ya. Karena apa? Beda-beda gitu ya, tegangan yang terbentuk beda-beda gitu. Baik, itu materi yang bisa saya berikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Andre, udah di screenshot tadi? Sudah Pak, sudah saya screenshot Pak. Oke ya. Baik, kalau nggak ada saya cukupkan ya untuk materi hari ini. Nanti minggu